Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita selalu diwarnai dengan berbagai dinamika. Ada keberhasilan, kegagalan, keberuntungan, kerugian, kesehatan, kelahiran, kematian, dan aneka ragam peristiwa. Suka atau tidak suka, kita harus menghadapi dinamika kehidupan, terlebih harus memenangkan segala pergumulan kehidupan. Kita harus bangkit dan melangkahkan kaki sekalipun berat, kaku dan terseok-seok. Tidak ada yang bisa terucap dari mulut ini selain mengatupkan tangan berdoa kepada Tuhan. Dengan doa, kita diberi kemampuan untuk mengatasi dan memenangkan setiap kesulitan. Doa menolong dan menguatkan kita agar dapat menjalaninya dengan rasa syukur dan bergembira di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sakit atau penderitaan, kita sering disuguhkan dengan beragam pilihan. Banyak orang yang menawarkan dapat menolong dan memberi kesembuhan dengan cara dan pengetahuannya sendiri. Pilihan yang tepat adalah kita harus datang pada Tuhan di dalam doa dan permohonan, dan dengan iman kita kepadanya bahwa Ia dapat memberikan kesembuhan. Orang yang menghidupi doanya akan mampu membangun hubungan yang baik dengan sesamanya dan dalam persekutuannya dengan Tuhan. Di sanalah tumbuh rasa kasih dalam hal saling menolong dan mendoakan. Ketika saudara kita mengalami kesusahan, sesama dapat mendoakannya di dalam imannya kepada Tuhan. Kuasa doa itu sangat besar, apalagi disampaikan dengan hati yang benar, tulus dan mau mengampuni. Rasa benci, iri hati, dan dengki dapat menjadi penghalang atas doa kita kepada Tuhan. Kita perlu membaharui hati dan pikiran sebelum kita meminta pada Tuhan di dalam doa. Kita harus saling mengampuni dan memaafkan sesama. Kita perlu bertekun dalam doa karena hidup kita tergantung kepada Allah, bukan pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita telah merasakan perbuatan Allah. Tuhan Yesus menginginkan agar ada kerendahan hati serta penyesalan ketika kita berdoa. Doa harus bersih dari sikap kemunafikan dan kepalsuan. Doa harus lahir dari iman, sehingga doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kesungguhan kita dalam berdoa dapat melahirkan semangat serta pengharapan. Dengan mendekatkan diri pada Tuhan, akan terbina komunikasi yang intens dan hati yang terbuka. Segala penghalang dan rintangan bukan mensurutkan iman, tetapi dapat menguatkan serta meningkatkan kualitas hidup. Hidup dalam doa bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan orang lain juga. Doa merupakan sebuah percakapan dengan Allah yang diucapkan dengan harapan bahwa Allah pasti mendengar dan menjawabnya. Orang benar selalu membutuhkan dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Ia mempercayakan diri dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dalam doa. Yakobus menasihati dan mengingatkan agar kita melibatkan Allah dalam doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Doa dan nyanyian adalah satu cara komunikasi, persekutuan, dan keterhubungan kita kepada Allah. Sebaliknya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Minyak yang diolesi kepada yang sakit sudah menjadi kebiasaan bagi adat Yahudi. Doa yang lahir dari hati yang tulus dan iman yang besar akan menyembuhkan dan menyehatkan orang sakit. Percayalah dan imanilah
Di dalam penderitaan tidak ada yang lebih cocok dilakukan dibanding doa. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada kata yang lebih indah selain doa. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah ketika mereka menderita di dalam penjara. Allah mengirimkan suatu gempa bumi untuk melepaskan mereka. Apabila kita sedang bergembira, kita harus menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jika kita memuji Allah pada waktu gembira, Allah mungkin akan mendengar doa kita pada waktu kita menderita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah, dialah yang menjawab doa kita. Nyanyian pujian adalah respons atas kebaikannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, karena kami diingatkan oleh kitab Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Berdoa dan bernyanyi, itulah irama kehidupan orang yang percaya. Di sanalah kami tetap memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ya Bapa, berkati sertai kami dalam aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan
kita semua saling mengasihi sesama